حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, yang pertama kita ungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menggunakan titipan-titipan Allah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hayat kita. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita bahas hukum-hukum yang terkait dengan anak tiri, ibu tiri, ayah tiri. Anak tiri dalam istilah fikih itu namanya ar-rabibah. Ar-rabibah ini contohnya seorang janda memiliki anak perempuan, kemudian menikah dengan seorang laki-laki. Apakah laki-laki ini statusnya duda atau perjaka? Maka anak yang dibawa oleh janda ini, kedudukannya dia sebagai anak tiri. Sedangkan ayahnya termasuk ayah tiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, janda punya anak, misalnya Siti, itu punya anak perempuan. Kemudian ada duda, namanya Ali, punya anak, seorang putra. Siti menikah dengan Ali, masing-masing membawa anak. Maka hubungan anak yang dibawa oleh Siti terhadap ayah sama anak dari si duda tadi ini kedudukan sebagai ayah tiri dan saudara tiri. Ini nanti ada hukumnya yang berbeda. Nanti kita akan bahas. Adapun para jamaah, kalau seorang janda sudah mempunyai misalnya satu anak, menikah dengan seorang, apapun statusnya, apakah duda atau perjaka, hasil pernikahan ini dikarunia seorang anak. Maka anak dari hasil pernikahan, hubungannya dia dengan anak yang sudah dibawa oleh istri si ibu tadi dari suami pertama, kedudukannya adalah saudara seibu, bukan saudara tiri. Ya, atau seorang duda
memiliki anak, menikah dengan seorang gadis atau seorang janda yang belum punya anak. Hasil dari pernikahan ini dikarunia anak, maka anak dari hasil pernikahan, hubungan dia dengan anak yang dibawa oleh duda tadi, hubungan mereka adalah saudara seayah, bukan saudara tiri. Ini pengertian terkait dengan masalah anak tiri. Hukum yang terkait dengan anak tiri ini, yang pertama, anak tiri itu sebagai mahram. Misalnya, Ali menikah dengan janda, janda ini punya anak namanya Siti. Hasil pernikahan ini, maka Ali ya dengan Siti sebagai anak tiri itu kedudukannya sebagai mahram dengan syarat Ali sudah melakukan hubungan, yaitu jima. Jadi konsekuensi hukum anak tiri itu menjadi mahram apabila dari pernikahan itu kemudian terjadinya hubungan suami istri, yaitu jima, maka anak tiri itu kedudukan sebagai mahram. Yang kedua, apabila terjadinya pernikahan, ya, seorang laki-laki dengan janda yang sudah punya anak perempuan tadi, dari pernikahan ini belum terjadi hubungan badan, belum terjadi jima. Mungkin dikarenakan cerai, atau mungkin karena meninggal, belum sempat. Ya, belum melakukan hubungan badan atau jima, maka anak tiri yang dibawa tadi, anak perempuan tadi ini boleh dinikahi. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan diharamkan atas kalian menikahi anak tiri min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, anak tiri dari istri yang telah kalian jima, yang telah kalian gauli. Ayat ini menjelaskan tentang kedudukan anak tiri itu diharamkan dinikahi apabila ibunya itu sudah digauli oleh ayah tiri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Akan tetapi jika belum terjadinya jima, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri. Jelas ya Pak ya? Nah. Jadi kesimpulan untuk anak tiri ini, ya, ayah tirinya itu tidak boleh menikahi. Kedudukannya dengan anak tiri status sebagai mahram apabila sudah terjadi hubungan suami istri.
Maka anak tiri ini dia jadi mahram dan boleh tidak harus berkerudung. Tidak harus berkerudung karena mahram. Tetapi apabila belum terjadinya jima, disebabkan mungkin karena cerai atau meninggal, maka anak tiri tadi itu boleh dinikahi. Dan ini sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama, dan ini bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian hukum yang terkait dengan anak tiri, apakah seorang anak boleh menikahi ibu tirinya? Jadi misalnya duda punya anak laki-laki, namanya Ahmad. Duda ini menikah dengan seorang wanita. Ya, dari pernikahan ini si suaminya meninggal atau cerai. Ya, dan sudah terjadi apakah sudah terjadi hubungan badan atau belum? Jadi sekali lagi, cerai atau meninggal. Maka ibu tirinya kedudukannya sebagai janda. Boleh nggak anak tiri tadi itu menikahi ibu tiri? Tidak boleh. Hukumnya haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Jadi bekas istri, ya, bapak seorang ayah, itu tidak boleh dinikahi oleh seorang anak. Jadi anak tiri menikahi ibu tiri itu tidak boleh. Atau menikahi istri tiri dari kakeknya. Jadi misalnya kakeknya menikah, ya, lalu kakeknya ini meninggal apa cerai, lalu si anak tiri atau cucu ini menikah dengan ibu tiri, berarti kedudukannya apa? Nenek tiri. Itu tidak boleh. Kemudian hukum yang terkait dengan anak tiri ini, apakah boleh menikahi saudari tiri? Ya, saudara tiri dinikahi. Misalnya Ali adalah seorang duda, mempunyai anak bernama Ahmad, menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak namanya Fatimah. Maka hubungan Fatimah dengan Ahmad adalah saudara tiri. Bolehkah Ahmad dan Fatimah ini menikah? Para ulama seperti Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa hubungan saudara tiri itu bukan mahram. Dikarenakan bukan mahram, maka mereka boleh dinikahkan. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 23, yang di situ menjelaskan ada 13 wanita yang haram dinikahi. Dari 13 wanita itu,
saudara tiri itu tidak masuk. Dia tidak masuk dalam keharaman. Maka Ahmad dengan Fatimah sebagai saudara tiri, yang pertama para jamaah itu bukan mahram. Kalau bukan mahram, maka berlakulah hukum-hukum yang terkait dengan bukan mahram. Berarti Fatimah harus menjaga aurat, tidak boleh berkhalwat. Ya. Maka dari itu mereka boleh dinikahkan. Jelas ya Pak ya? Berikutnya terkait masalah anak tiri, siapakah yang berhak menanggung nafkah anak tiri? Para jamaah, apabila terjadi pernikahan, misalnya seorang janda ini dia bawa anak, apakah ayah tirinya berkewajiban memberikan nafkah? Dalam hal ini para ulama mengatakan tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tiri. Siapakah yang berhak memberikan nafkah kepada anak tiri? Yaitu ayahnya. Apabila ibunya itu cerai, cerai, lalu sang anak ini ikut ibunya, dan ibunya ini menikah lagi, maka anak yang dibawa ini yang berhak mendapatkan nafkah itu dari ayah kandung, Terus Ustadz, kalau sudah meninggal gimana? Yang berhak memberikan nafkah itu adalah keluarga dari ayahnya. Para jamaah, ini hukum Islam. Adapun yang terjadi di masyarakat itu dikarenakan tidak memahami hukum-hukum syariat, sehingga nasib anak tiri itu ditelantarkan. Kalau tidak salah itu sampai dibuatkan lagu Pak, anak tiri Pak. Istilah tiri ini bukan sekedar dalam keluarga. Dalam hubungan pekerjaan pun, kalau seseorang itu haknya kurang diperhatikan, maka diistilahkan itu ditirikan. Kemudian, jadi itu yang pertama. Yang berhak memberikan nafkah anak tiri adalah ayah kandungnya. Kalau ayahnya sudah meninggal, maka yang berhak adalah keluarga dari ayahnya. Apakah itu omnya, bibinya, kakeknya. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa dikala seseorang menikah dengan janda yang sudah punya anak, bawa anak, itu kan diperintahkan suami untuk berbuat baik kepada sang istri. Betul ya Pak ya? Salah satu bentuk berbuat baik itu adalah memberikan nafkah kepada anak tiri. Jadi berbuat baik kepada istri itu juga berbuat baik kepada anak tiri. Jangan mau sama ibunya toh. Ibunya, anaknya tidak mau. Kan begitu kejadiannya. Banyak yang terjadi, sama ibunya mau, anak tirinya tidak diperhatikan. Itu sebabnya para ulama mengatakan di antara terjadinya kenakalan anak itu dikarenakan orang tua tidak memperhatikan anak. Anak itu ditelantarkan sehingga dia kehilangan tauladan dari orang tua, maka dia akan melampiaskan cari tauladan yang di luar. Kalau dia dapatkan yang baik, maka dia jadi baik.
Tapi kalau dia berkumpul sama kawan yang tidak baik, maka dia menjadi tidak baik. Jadi sekali lagi para jamaah, nafkah anak tiri ini tidak ada kewajiban dari ayah tirinya, tidak ada. Tetapi para ulama menjelaskan di antara bentuk-bentuk kebaikan dan Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Seorang suami diwajibkan untuk berbuat baik kepada sang istri. Salah satu bentuk berbuat baik adalah dia memberikan nafkah kepada anak tiri. Kalau itu dilakukan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, hukum yang terkait dengan anak tiri. Hubungan anak tiri dengan ayah tiri atau hubungan dengan ibu tiri apabila meninggal, maka tidak ada atau tidak mendapatkan warisan. Ya. Jadi misalnya seorang janda namanya Siti itu punya anak. Ya. Siti ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali. Dalam pernikahan ini, kemudian Ali ini meninggal. Maka yang mendapatkan waris adalah istrinya. Sedangkan anak tiri tidak dapat. Jelas siapa ya? Ali menikah dengan Siti. Ya, Siti ya. Siti ini punya anak. Apakah itu laki-laki apa perempuan? Punya anak. Kemudian Ali ini meninggal, Pak. Maka harta warisnya ini istrinya itu berhak mendapatkan. Sedangkan anak tiri itu tidak dapat. Atau sebaliknya, Ali menikah dengan janda Siti. Ya, Siti ini sudah punya anak. Ya, anaknya sudah bekerja. Lalu anaknya meninggal. Maka yang mendapatkan waris siapa? Ibunya. Ayah tiri tidak dapat. Karena salah satu orang-orang dari 9 orang yang tidak mendapatkan waris, salah satunya adalah anak tiri, ayah tiri, ibu tiri itu tidak dapat. Mudah-mudahan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.